Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala di antara metode yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang hal-hal keimanan adalah dengan metode perumpamaan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Dalam ayat yang lain, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat bagi manusia dan tidak ada yang memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka ingat dan bisa mengambil pelajaran. Pada khutbah yang sebelumnya telah kita sampaikan perumpamaan yang Allah buat sangat banyak. Di antaranya Allah menjadikan hewan-hewan sebagai perumpamaan. Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, lalat sebagai perumpamaan, laba-laba sebagai perumpamaan dan juga anjing sebagai perumpamaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan perumpamaan yang dibuat oleh Allah dengan hewan himar atau keledai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perumpamaan terkait dengan hewan keledai ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat kepada mereka kemudian mereka tidak mengamalkannya, yaitu orang Yahudi yang diturunkan Taurat kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka tidak mengamalkannya adalah seperti himar, seperti keledai. Yahmilu asfara, yang memikul banyak buku-buku yang tebal. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Dan sungguh buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa makna perumpamaan ini? Maknanya bahwasanya himar ketika dipikulkan di atasnya buku-buku, maka dia tidak mengerti apa isi buku-buku tersebut karena himar tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Demikian juga semakin banyak buku yang dipikulkan di atas pundaknya, maka dia semakin berat beban yang dia pikulnya. Maka ini perumpamaan seperti orang-orang Yahudi. Sebagian orang-orang Yahudi diturunkan kepada mereka kitab suci Allah, Taurat. Namun mereka hanya membacanya dan tidak mengerti isi Taurat tersebut. Ini orang-orang awam Yahudi, ya. Mereka tidak mengerti, ya, kecuali amani, yaitu hanya dibaca namun tidak dimengerti isinya. Dibaca, digoyang-goyang kepalanya oleh mereka. Dibaca namun mereka tidak mengerti maknanya. Ini salah satu tafsiran. Sebagaimana himar tidak mengerti kalau dia pikul buku, dia tidak tahu isi buku tersebut karena dia tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Yang kedua terkait dengan pendeta-pendeta Yahudi, yang di mana mereka mengerti isi Taurat namun mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka tidak mau mengamalkannya. Sehingga semakin banyak ilmu yang tidak mereka amalkan, maka akan semakin menjadi beban bagi mereka di akhirat kelak. Akan menyerang mereka pada hari kiamat kelak. Makanya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka mengerti ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Semakin banyak ilmu yang mereka tidak kerjakan, maka semakin membebani mereka di akhirat. Seperti himar yang memikul semakin banyak buku, dia semakin berat dan semakin tersiksa. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda tentang Al-Quran, Al-Quranu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu menjadi pembelamu atau menjadi bumerang yang menyerangmu.
pada hari kiamat kelak. Kalau diamalkan akan membelamu, menjadi pemberi syafaat bagimu, namun jika tidak diamalkan padahal kau sudah ngerti, maka akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Ulama-ulama Yahudi, mereka telah dapati dalam Taurat bahwasanya akan datang seorang nabi yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diutus di negeri Arab dan akan berhijrah ke Hijaz, yaitu ke daerah yang penuh dengan korma. Apakah di Madinah ataukah di Khaybar. Oleh karenanya orang-orang Yahudi mereka segera tinggal berkonsentrasi di kota Khaybar dan kota Madinah menanti kedatangan Nabi tersebut. Dan mereka benar-benar mengerti sifat-sifat Nabi tersebut sampai Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita tahu orang tua kalau tentang anaknya dia ngerti betul bagaimana sifat-sifat fisik anaknya, bagaimana akhlak anaknya, kemana siapa saja teman-temannya, kemana mainnya. Maka demikian kira-kira Allah menggambarkan tentang pengenalan orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu sifat fisik Nabi, bahwasanya ada tanda kenabian di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memuji sahabat-sahabat Nabi dalam Taurat ya. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Allah mengatakan tentang para sahabat Nabi seperti perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Taurat. Bukan cuma Nabi yang dipuji dalam Taurat, bahkan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian juga mereka tahu di mana Nabi akan berhijrah sehingga mereka sengaja tinggal di daerah Hijaz yang penuh dengan pohon korma, yaitu di Khaybar atau di Madinah, menunggu kedatangan Nabi tersebut. Oleh karenanya ketika orang-orang Yahudi bersengketa dengan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, yaitu penduduk kota Madinah yang ketika itu belum masuk Islam, maka orang-orang Yahudi sering sesumbar. Mereka berkata, nanti kalau datang Nabi terakhir, kami bersama Nabi tersebut akan habisi kalian. Kalau datang Nabi terakhir, kami akan habisi kalian. Demikian mereka selalu sesumbar, sehingga dihafal oleh suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru. Padahal mereka sebelumnya sering sesumbar menyebut-nyebut Nabi tersebut kepada orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang orang yang sudah mereka nanti-nanti, ternyata mereka kafir kepada orang tersebut. Mereka kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab kenapa kaum Ansar, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, mudah masuk Islam. Di antara sebabnya mereka mengatakan, bukankah ini Nabi yang sering disebut oleh tetangga kita orang Yahudi? Bukankah ini orangnya? Marilah kita beriman kepadanya sebelum orang-orang Yahudi beriman kepadanya. Kaum Ansar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suku Al-Aus, suku Al-Khazraj beriman, maka jadi kaum Ansar, sementara Yahudi justru kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir di atas ilmu. Oleh karena diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di Quba, maka berangkatlah Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah, yang merupakan pemimpin Yahudi dari kabilah Bani Nadir. Berangkat bersama saudaranya itu Abu Yasir, pamannya Sofiyah. Mereka berangkat di waktu golas, di pagi hari, ketika masih remang-remang. Waktu subuh, maka mereka berangkat dari tempat tinggal mereka menuju ke Quba untuk menanti kedatangan, untuk melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka lihat, mereka teliti, mereka cek. Kemudian mereka pulang di sore hari dalam kondisi lemas, dalam kondisi loyo. Maka terjadi pembicaraan di antara mereka berdua. Maka Abu Yasir, pamannya Sofiyah berkata, "Ahuwa huwa, wahai Huyai, apakah itu orang yang kita tunggu-tunggu itu orangnya?" Kata Huyai bin Akhtab, "Benar, dia orangnya." "Terus apa yang kau lakukan dengannya?" Apa kata Huyai bin Akhtab? "Adawatuhu ma baqitu. Wallahi," kata dia, "demi Allah aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup." Subhanallah. Dia sudah tahu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mereka tunggu-tunggu, yang dia tunggu-tunggu, kemudian dia memusuhinya, bahkan dia bersumpah akan musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya sampai akhirnya dia tewas setelah perang Al-Ahzab. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi sudah berilmu namun mereka tidak mengamalkan ilmunya. Tidak lain karena hasadan min indi anfusihim. Ternyata nabi terakhir yang mereka nanti-nanti bukan dari golongan Bani Israel, ternyata dari bangsa Arab. Sehingga mereka kecele dan mereka kecewa dan mereka nekat tidak beriman dengan nabi tersebut setelah ilmu yang mereka miliki. Di antara ilmu yang mereka tidak amalkan adalah mereka menyembunyikan ayat tentang rajam. Sungguhnya dalam Taurat ada ayat yang menjelaskan tentang rajam, bahwasanya lelaki dan wanita yang sudah menikah jika berzina maka dirajam.
Namun mereka sembunyikan ayat tersebut. Ketika perzinahan terjadi di antara orang-orang pembesar-pembesar mereka, maka mereka rubah, jangan dirajam. Cukup diletakkan di atas himar, kemudian dihitamkan wajah mereka, kemudian diarak, dipermalukan, jangan dirajam. Mereka rubah hukum rajam. Ketika mereka mengatakan, kita tanyakan kepada Muhammad SAW ketika ada yang berzina di antara mereka, siapa tahu ada hukum yang ringan dari Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah ada dalam kitab suci kalian? Maka mereka pun mendatangkan kitab suci mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, coba baca. Mereka baca, ternyata ada ayat tentang rajam. Salah seorang dari mereka tutup dengan tangannya, kemudian dia loncat bacaannya. Maka ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Salam mengatakan, suruh angkat tangannya. Ketika dia angkat tangannya, ternyata ada ayat rajam di situ. Jadi mereka memiliki ilmu, namun mereka tidak amalkan. Maka ini meskipun ayat turun tentang orang-orang Yahudi, tapi peringatan bagi kita semua kaum muslimin. Kalau kita belajar baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi SAW, telah sampai ilmu kepada kita, maka hendaknya kita amalkan. Jika kita tidak amalkan, bahkan kita melanggar ilmu yang telah kita miliki, maka tercelalah kita. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu adalah pemberi syafaatmu, pembelamu, atau akan menjadi bencana yang akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Demikian juga hati-hati kepada orang-orang diberi ilmu, jangan sampai menyembunyikan ilmu. Jika mereka punya ilmu dan mereka tahu hukumnya, hendaknya mereka siarkan kepada masyarakat. Sebagian orang berilmu menyembunyikan ilmu karena takut ditinggal oleh masyarakat, karena takut dicela oleh masyarakat, karena takut menyampaikan ilmu yang berlawanan dengan hawa nafsu masyarakat. Maka mereka sembunyikan ilmu tersebut, padahal mereka tahu hukumnya demikian dan demikian. Maka inilah sifat-sifat orang Yahudi. Ingatlah seperti himar, yang semakin banyak ilmu, semakin berat dia memikulnya. Semakin orang banyak ilmu tidak diamalkan, maka semakin menderita pada hari kiamat kelak, menjadi orang al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ada perumpamaan lain juga yang Allah sebutkan tentang himar. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir, Allah berfirman, "Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah." Kata Allah tentang orang-orang kafir, kenapa mereka berpaling dari peringatan kami, yaitu dari Al-Quran. Jika dibacaan Al-Quran mereka berpaling. Mereka tidak mau dengar, mereka kabur, mereka tutup telinga. Demikian orang-orang kafir jahiliyah dahulu. Kalau dibacakan Al-Quran mereka kabur. Kata Allah, "Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka berpaling dari peringatan kami? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annahum humurum mustanfirah." Mereka seperti himar-himar yang kabur. Farrat min qaswarah, yang lari dari singa yang hadir di situ. Allah gambarkan bagaimana mereka kabur dari pembacaan Al-Quran, tidak ingin dengar ayat-ayat Allah. Seperti himar-himar yang sedang, himar-himar liar yang sedang berada di tempat terbuka, tiba-tiba datang seekor singa, kemudian mereka melihat singa tersebut, mereka pun kabur. Bahkan sebagian ulama menafsirkan mustanfirah, maka himar-himar tersebut saling mewasiatkan di antara mereka, ayo kabur, sungguhnya ada singa yang akan menerkam mereka. Maka himar-himar tersebut kabur dengan secepat-cepatnya karena takut diterkam oleh singa. Demikian gambaran yang Allah berikan kepada orang kafir di zaman Nabi SAW. Mereka sangat anti dengan Al-Quran. Mereka sangat anti. Ada Al-Quran dibaca, mereka kabur. Tidak mau dengar. Bahkan mereka mewasiatkan orang di sekitar mereka, jangan dengar Al-Quran. La tasma'u li hadzal Qur'an wal fih. Jangan dengar Al-Quran, bikin kegaduhan supaya tidak terdengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut, kata mereka kalau dengar Al-Quran akan tersihir, maka mereka saling berwasiat untuk tidak mendengar Al-Quran. Maka kalau ada di zaman sekarang seorang muslim yang tidak kuat mendengar isi dari Al-Quran, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah hanya dibaca, tidak mau dipahami maknanya, karena makna ayat-ayat Allah tersebut bertentangan dengan hawa nafsunya, maka mereka seperti humurun mustanfirah, seperti himar-himar yang kemudian kabur, ketakutan kalau mendengar ayat-ayat Allah karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Demikian juga di antara perumpamaan yang Allah sebutkan tentang himar, yaitu tentang wasiat Luqman kepada anaknya agar tidak sombong. Kata Luqman kepada anaknya,
waqsid fi masyik, waqdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Luqman Al-Hakim kepada putranya, sederhanalah engkau dalam berjalan, itu jangan jalan dengan sombong, dengan angkuh. Gesturmu jaga, jangan gestur cara orang yang sombong kelihatan. Waqsid fi masyik, jalan biasa-biasa saja, tawadhu. Waqdud min sautik, turunkan suaramu. Kalau tidak ada keperluan untuk mengangkat suara, maka tidak perlu bicara dengan suara yang tinggi. Itu ciri orang sombong, seakan-akan dia tinggi sehingga dia hebat, sehingga bicaranya dengan teriak-teriak. Tidak perlu. Waqdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, biasa-biasa saja. Ya. Qaulan ma'rufa, perkataan yang wajar. Kemudian kata Luqman, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Ya, keledai punya suara kalau dia keluarkan, ya, maka suara yang tidak enak didengar. Seakan-akan Luqman berkata, kalau kau bangga dengan suaramu yang besar ketika berbicara, apa hebatnya engkau dengan himar? Himar juga suaranya besar. Himar juga suaranya besar. Maka tidak perlu berbicara dengan angkat suara. Bicara pelan-pelan. Hargai orang di depanmu. Jangan sombong di hadapannya. Bicara dengan suara yang wajar. Ini di antara nasihat agar jangan sampai seorang sombong. Karena sombong itu meskipun dia adalah penyakit dalam hati, tetapi dia ada aplikasinya dalam kegiatan, dalam gestur tubuh manusia, dalam cara jalan, cara berbicara. Makanya Luqman ketika menasihati anaknya, dia mengatakan, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau berpaling ketika berbicara. Ini contoh orang sombong yang teraplikasikan ketika berbicara dengan orang lain, itu dengan malingkan apa? Wajah. Kenapa? Karena merendahkan orang di depannya. Kemudian kalau berjalan, jangan jalan dengan cara yang sombong. Karena jalannya orang sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka orang berjalan dengan cara yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Kemudian juga terkait suara, waqdud min sautik, maka berbicara dengan suara yang rendah, jangan ditinggi-tinggikan, jangan dikeras-keraskan. Karena kalau kau mau sombong dengan suara yang keras, sungguhnya suaramu masih kalah dengan suaranya himar. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit perumpamaan yang Allah berikan ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.